pemboman Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945 menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Lalu pada tanggal 15 Agustus berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran itu bocor dan tertangkap di Indonesia oleh Sultan Syahrir yang saat itu sedang mendengarkan radio. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Di sore itu, setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir memberitahu para pemuda dan mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia, tanah putra bangsa masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya telah mendapatkan berita bergembira untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar ini dari radio luar negeri. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh, kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan juga sekutu belum mengambil kekuasaan terhadap tanah Indonesia. Maka dari itu, saat ini tanah Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta Bung Hatta dan juga Bung Karno untuk segera mempercepat kemerdekaan Indonesia? Saya setuju. Dengan itu, ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita bicarakan ini ke rumah Bung Karno. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Hah? Kenapa, Bung? Tapi jangan sampai kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI itu adalah campur tangan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam kemerdekaan Indonesia ini. Maka dari itu, kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang dan kemerdekaan ini kitalah yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali, maka dari itu kita semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan golongan pemuda lainnya akan membantu untuk merebut kekuasaan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda-pemudi tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Ada, Bapak ada di rumah? Ada keperluan apa ya? Ada hal-hal yang ingin kami bicarakan dengan beliau. Oh iya, silakan masuk. Ada apa ini, Bu? Ramai-ramai sekali. Iya Kang Mas, ada para pemuda yang datang mencari. Untuk tujuan apa? Sepertinya ada hal penting yang perlu dibicarakan. Oh, ya sudah, akan saya temui mereka. Oh, ya, silakan duduk. Terima kasih. Setelah mendengar dari berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, kami tahu bahwa Indonesia telah mengalami kekosongan kekuasaan, dan maka dari itu kami telah mengadakan rapat. Jadi kemarin kami melaksanakan rapat dan semuanya setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan ketika saya sudah selesai berunding dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa yang akan menimpa kita jika kita terlalu nekat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita.
Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi jadi penguasa di Indonesia. Jadi untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan hal ini dengan PPKI. Saya berharap bahwa Anda tidak akan melaksanakan sidang PPKI karena saya tahu bahwa Jepang akan mengetahui rencana kita dan menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Tapi PPKI adalah salah satu cara untuk memerdekakan Indonesia. Kita tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, kalau begitu berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno, meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediaman dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda sudah menuntut segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Ingat, kita harus mempersiapkan kemerdekaan ini dengan matang. Agar apa? Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Setuju, menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang ingin menguasai negeri ini. Masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Mana Bung? Ya, lagi pula mereka itu masih muda. Cara berpikir mereka itu masih sangat pendek. Kita harus bisa melihat ke masa depan dan mempersiapkan kemerdekaan ini dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Ya, baiklah Bung, berarti kita semua telah sepakat. Para pemuda kembali ke kediaman Soekarno untuk membujuk agar sesegera mungkin kemerdekaan diproklamasikan. Masih mau dimerdekakan oleh Jepang? Toh kita mampu. Saya akan tetap pada pendirian saya. Kalau pendapat kalian seperti itu, kami akan tetap segera mungkin untuk kemerdekaan Indonesia. Hanya bergantung kepada PPKI buatan Jepang. Itu bukan jiwa pemuda. Ini sudah ketetapan ketua. Tolong kalian hargai. Ya, kita memang harus merdeka tanpa bantuan PPKI. Hal ini tepat karena kekuasaan sedang kosong. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Teman-teman, sekarang apa yang kita harus lakukan? Sementara golongan muda enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Mohatta ke luar Jakarta? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok saja? Di sana keamanannya pasti lebih terjaga. Ya, saya setuju. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Rombongan Insinyur Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945 dalam keadaan seharian penuh di sana. Coba lihat ke atasmu. Hatta, Soekarno, apa tujuan kalian membawa kami berdua ke sini? Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. bukankah Soekarno sudah katakan bahwa ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa kami harus menunggu PPKI? PPKI buatan Jepang. Kami ingin proklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih tunggu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita juga masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana kalau perkataan Jepang hanya ada yang bagus belaka? Apa yang Anda akan lakukan?
tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikannya sekarang juga demi rakyat kita yang terbelenggu bertahun-tahun di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Tenang saudaraku sekalian, mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Dan Bung Burhan, tolong lepaskan ikatan Soekarno. Dan Bung Syahrir, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Tapi sepertinya ruangan ini terlalu gelap untuk kita mengobrol. Bagaimana kalau kita menyalakannya? Baik, kalau begitu saya akan menyalakan lampu. Bung Hatta, silakan berdiri. Bung Karno, Bung Hatta, silakan ikut saya. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua mengenai hal ini. Kami juga belum mempertimbangkannya dengan baik. Tapi kami yakin kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tetapi apakah ini bisa? Apakah ini bisa dilakukan? Tentu mungkin, karena kalau kita bersama dan berusaha, kita akan bisa. Dan juga para pemuda di Jakarta sedang berkumpul untuk melaksanakan strategi bertahan menghindari dari serangan Jepang yang enggan menerima proklamasi dari kita. Bagaimana, Bung? Baiklah, kami setuju. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Tapi tunggu, di mana kacamata saya? Oh iya, Bung, ini dia. Terima kasih. Pada pukul setengah 6 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menyambut Soekarno dan Mohatta. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Jadi kapan dia akan melakukannya? Kira-kira besok. Pasukan Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melakukannya besok pagi. Insinyur Soekarno dan Mohatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad dan Eti tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maeda yang di Jakarta? Dia adalah perwira militer tinggi, jadi keamanannya dapat terjaga. Dia adalah orang Jepang yang dapat mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita pergi ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Apakah di sini ada Laksamana Maeda? Sebentar ya, saya panggilkan dulu. Selamat malam, Bung. Ada apa? Maaf mengganggu malam-malam. Kami di sini ingin membicarakan tentang kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Permisi, Bu. Baiklah, silakan duduk. Terima kasih. Sebenarnya saya turut bergembira atas kabar itu. Sekarang pergunakanlah apa yang Anda butuhkan. Permisi, apakah ada pena dan kertas kemana? Oh, baiklah. Saya akan ambilkan dulu sebentar. Baiklah, kita mulai. Saya sebagai pencatat, bagaimanakah bunyi dari rancangan pembukaan UUD? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya mempunyai usulan pada paragraf 2, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain disenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Saya mengusul bagaimana jika yang menandatangani Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usulan yang bagus. Apakah hadirin setuju? Setuju.
Saya itu Mary, silahkan ketik ini dan jaga dengan baik-baik. Baiklah, Bu. Tak semana, apakah di sini ada mesin ketik? Oh ada, mari ikut saya. Baiklah. Ini naskahnya. Baiklah, untuk pengibaran bendera, saya tunjuk Khairul. Apakah Khairul bersedia? Ya, saya bersedia. Bagaimana jika yang membantu saya adalah Trimurti dan Latif? Baiklah, usulanmu saya terima. Setelah ini, kamu kabarkan pada mereka. Baik. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan mengobrol dengan istrinya. Alhamdulillah, besok adalah hari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bu, sebelumnya setelah menemani saya di masa yang sulit. Kita berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memerdekakan negara kita ini. Oh iya, apakah besok sudah ada persiapan untuk memproklamasikan kemerdekaan kita? Sudah, besok kita mengadakan upacara bendera dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi untuk benderanya apakah sudah ada? Ya ampun, Bapak lupa Bu. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan? Tapi kan di sini hanya tersisa kain merah dan kain putih saja. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, kita buat kain itu sederhana, yang penting kita sudah punya niat. Baiklah. Bagaimana jika bendera merah putihnya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Kita sudah punya niat. Baiklah. Bagaimana jika bendera merah putihnya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Bagus tidak, Pak? Baiklah, kita akan menamainya Sang Saka Merah Putih. Baiklah, Bapak silakan bersiap-siap, biar Ibu yang menjahitkan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Behind the scene. Hatta. Aing serius. Bisa kan? Aing mana bisa? Siang ini. Aing jadi kata sia. Sekali lagi atau please. Ini surat ketetapan ketua. Ini sudah ketetapan ketua. Sering pernah sih. Terima kasih. Yang di luar tolong jangan berisik dulu. Bombastic side eye. Andai. Kalau pendapat kalian
Bagaimana jika besok? Pastikan di Jakarta sudah bersiap. Ya, kita Kalau udah ini langsung lihat ke bawah gerak. Jadi bagaimana? Aku mungkin kenal nih. Allahumma Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi bagaimana? Bombastic side eye. Kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Jadi ini teh rekan Depok ya guys ya, udah gagal berapa kali? Kali sejam cuman syuting Hatta Soekarno. Ketawa lagi ketawa. Bete kameramen bete pulang. Bagaimana dengan pendatangan proklamasi ini? Diselenggarakan. Bismillah guys.